Shalom dan selamat sore buat semua yang hadir pada saat ini, dan selamat sore buat semua ibu-ibu yang berada di rumah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas penyertaannya lah sehingga kita kembali dipertemukan di tempat ini dalam ibadah syukur bulanan PWGT Jemaat Tanjung Maranu hari Sabtu 18 Juli 2020 dengan tema tetap berkarya dalam kondisi yang sulit. Adapun susunan acara yang akan kita lalui bersama, yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua menyanyi lagu himne dan mars PWGT, yang ketiga kata sambutan dari Ketua PWGT Jemaat Tanjung Maranu, yang keempat ibadah, dan yang kelima penutup. Mari ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita bersama-sama beribadah melalui media ini. Kita masuk ke acara yang kedua, yaitu kita akan bersama menyanyikan lagu himne dan mars PWGT yang akan dipandu oleh Ibu Seliribi. Kepada Ibu disilakan. Karang di tengah samudra, tegar menghadapi badai dunia. Dari sejarah perjalananmu, tetap tabah dan setia.
persekutuan wanita gereja Toraja, kau teladan saksi Tuhan yang hidup di tengah dunia, terus maju, kibarkanlah tinggi panji Tuhanmu, dengan iman pengharapan dan kasih-Mu, pasti jayalah persekutuanmu. PWGT, Persekutuan Wanita Gereja Toraja, kau teladan saksi Tuhan yang hidup di tengah dunia, terus maju, kibarkanlah tinggi panji Tuhanmu, dengan iman pengharapan dan kasih-Mu, jayalah selalu. PWGT jayalah, Acara yang ketiga yaitu kata sambutan dari Ketua PWGT Jemaat Tanjung Maranu yang akan dibawakan oleh Ibu Adeline Kadang. Kepada Ibu disilakan. Selamat sore ibu-ibu yang berada di gedung gereja ini, dan juga selamat sore kepada ibu-ibu yang berada di rumah masing-masing. Salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur bahwa di tengah-tengah pandemi ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa melaksanakan segala aktivitas kita. Yang kami hormati Ibu Pendeta Kori, yang kami kasihi ibu-ibu kelompok 1 yang bertugas untuk ibadah syukur bulanan pada saat ini, dan juga tim multimedia. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pandemi COVID-19 ini yang telah kita rasakan bersama-sama membuat kegiatan kita dibatasi, dan kita hanya di rumah saja. Beberapa hal tidak bisa kita lakukan, seperti ibadah PWGT tidak bisa kita laksanakan. Namun seksi ibadah memikirkan bagaimana supaya pelayanan ibadah PWGT ini Jemaat Tanjung Maranu bisa berlangsung, sehingga dibuatlah ibadah secara virtual yang pada saat ini kita laksanakan bersama-sama. Kedepannya mungkin seksi ibadah akan memikirkan bagaimana ibadah PWGT ini dapat dilaksanakan dan dapat dijangkau pula oleh ibu-ibu yang lain yang tidak mempunyai sarana untuk bersama-sama beribadah secara virtual ini. Ya, dengan harapan bahwa pandemi ini cepat berlalu dan kita dapat kembali beribadah di gereja ataupun ibadah rumah tangga PWGT Jemaat Tanjung Maranu secara bersama-sama. Ibu-ibu yang kekasih, pandemi ini melanda seluruh dunia, termasuk negara kita, bahkan daerah kita, Makassar. Mari kita sebagai ibu-ibu PWGT, kita mendukung pemerintah, mengupayakan bagaimana pandemi ini cepat berlalu, khususnya di daerah kita, daerah Makassar, yang pada saat ini zonanya masih hitam, bahkan merah hitam. Ya, kita berharap dengan dukungan kita sebagai ibu-ibu, kita tetap di rumah, kemudian tetap memakai masker,
rajin mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Kita percaya bahwa daerah kita Makassar yang kita cintai ini akan menjadi zona hijau. Saat ini pun kita berduka dan prihatin akan bencana yang dialami di Masamba, yaitu banjir bandang. Beberapa jemaat Gereja Toraja di sana juga merasakan duka cita karena adanya kematian dari jemaat Gereja Toraja di sana. Sampai pun ada yang belum ditemukan. Ya, semuanya beberapa daerah terkena daripada banjir bandang ini. Kita akan dukung dalam doa, dan kita dukung juga pemerintah Sulawesi Selatan yang mengupayakan agar semuanya dapat menjadi baik kembali dan semuanya akan kembali normal seperti biasa. Ya, di tengah-tengah pandemi ini kami pun mengharap bahwa kita sebagai ibu-ibu PWGT ini kita terus berkarya di dalam suasana apapun, di dalam menghadapi akan pandemi ini. Kita berharap bahwa segala sesuatu bisa kita laksanakan tanpa ada yang membatasi, dan kita berharap bahwa Tuhan akan selalu memberkati dan Tuhan akan selalu menyertai kita. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Pendeta Kori yang akan memimpin di dalam ibadah ini, menguatkan kita melalui firman Tuhan yang akan diberitakan. Terima kasih kepada kelompok 1 ibu-ibu sebagai pelaksana. Terima kasih kepada tim multimedia sehingga ibadah virtual ini dapat berjalan dengan baik. Akhir kata, kami mengucapkan bahwa PWGT jayalah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Acara kita yang keempat yaitu ibadah yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Kori Siroro, STH. Shalom, salam sehat untuk kita semua. Kami yang bertugas pada saat ini menyapa ibu-ibu dalam kasih dan persaudaraan sebagai keluarga Allah dalam jemaat ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena atas penyertaannya, sehingga kita kembali diperjumpakan di tempat ini untuk kita bersama-sama beribadah dalam syukur bulanan PWGT Jemaat Tanjung Maranu hari Sabtu 18 Juli 2020. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, dengan penuh sukacita, marilah kita bersama-sama mengangkat pujian dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah ini. Hari ini dunia sedang berjuang untuk menghadapi pandemi COVID-19. Indonesia pun terus berusaha menghadapi pandemi ini. Semua ini menyebabkan masyarakat mengalami ketakutan dan keresahan, banyak penderitaan, terkapar sakit, kematian. 4 bulan berlalu, masyarakat di rumah saja, tidak ada pertemuan-pertemuan, bahkan ibadah di gereja tidak ada. Semua dilaksanakan di rumah. Hari ini kita berkumpul bersama di sini, bahkan yang di rumah, untuk menghimpun kekuatan dari satu sama lain untuk membangun kesatuan kita dalam Kristus. Mari kita berdiri dan menyanyi lagu PKJ 4 ayat 1 dan 2. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawal
teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan kita dalam ibadah syukur bulanan PWGT Jemaat Tanjung Marandu saat ini ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Yesus Sang Juru Selamat menyertai kamu sekalian. Menyertaimu juga. Amin. Silakan kita. Kita akan masuk dalam doa pengakuan. Allah Bapa pengasih dan penyayang, Kau telah memerintahkan kami untuk mencintai Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Kami belum belajar untuk mematuhi perintahmu ini, dan kami terganggu oleh banyak cinta dalam kehidupan kami di dunia ini. Tuhan, ampunilah kami. Melalui pengorbanan cinta putramu yang turun ke bumi untuk menghimpunkan umatnya sendiri menjadi satu, tanpa memandang status ekonomi kita, ras, kepercayaan, atau warna kulit. Tapi kami memilih untuk mengikuti kesombongan hati kami sendiri, untuk mencintai diri sendiri lebih dari orang lain, dan dengan demikian maka kami melakukan hal-hal yang bertentangan dengan jalan-Mu, dan akhirnya kami menyakiti dan melukai banyak orang. Tuhan, ampunilah kami. Gereja adalah tubuh Kristus dan kami ada untuk merefleksikannya. Tapi penyembahan kami kepada orang-orang, kepada harta milik dan jabatan adalah melebihi penyembahan kami kepada Tuhan. Sebagai tubuh Kristus, kami telah salah menghadirkan Engkau di dalam dunia ini. Tuhan, ampunilah dan kasihanilah kami. Engkau adalah sumber hidup dan pemberi kehidupan. Hidup adalah cahaya manusia. Gereja adalah saluran kehidupan Allah, memberi harapan dan kehidupan ke dunia yang rusak ini. Dengan berbagai cinta lain dalam diri kami, kami telah meninggalkan panggilan penting bahwa Allah memanggil kita untuk menyalurkan kehidupan dari Allah. Tuhan, kami mohon, ampunilah dan kasihanilah kami. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita mendengarkan berita anugerah dari Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai 18. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan.
Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bagai Raja Wali. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan Tuhan, kita berdoa. Sore hari ini ya Tuhan, bersama dengan ibu-ibu PWGT Jemaat Tanjung Maranu, kami bersyukur karena diperkenankan Tuhan melaksanakan ibadah syukur bulanan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua, agar kami dapat memahami firman Tuhan dengan baik dan benar. Dan kami percaya bahwa hal itu boleh kami lakukan, kami alami oleh karena tuntunan dan kuasa Roh Kudus sendiri. Berkaryalah dalam diri kami ya Allah, kiranya melalui Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk menyampaikan firman Tuhan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, karena sesungguhnya kami hamba-hamba-Mu telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada sore hari ini terpilih dari Kitab Perjanjian Lama, 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 16 sampai 19. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 16 sampai 19. Firman Tuhan, lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang, bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh, akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu, tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Demikian jauh firman Tuhan, dan yang disebut berbahagia adalah kita yang senantiasa memberlakukan firman Tuhan ini dalam sepanjang kehidupan kita. Haleluya, amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Bersyukur kita boleh diperjumpakan melalui media ini, sekalipun kita tidak bisa berjumpa secara langsung, tetapi itu adalah bahagian yang harus kita lewati oleh karena pandemi ini. Bersyukur kita boleh diperjumpakan
melalui ibadah syukur bulanan PWGT Jemaat Tanjung Maranu. Tema yang akan kita angkat sesuai yang diberikan oleh pengurus dan telah disampaikan tadi oleh MC dan Ibu Ketua, yaitu tetap berkarya dalam kondisi yang sulit. Tetap berkarya dalam kondisi yang sulit. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam pembacaan kita ini kesadaran muncul dari Raja Hizkia, raja yang sangat terkenal di Israel, raja yang melakukan pembaharuan besar-besaran. Ada dua raja yang terkenal di Israel, yaitu Raja Yosia dan Raja Hizkia. Pelajaran yang kita petik dari Hizkia adalah ketika ia disampaikan sebuah berita bahwa akan diambil seluruh harta miliknya, bahkan akan dibuang ke Babel, Hizkia menjawab dengan ucapan syukur. Asal ada damai dan keamanan seumur hidup. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita boleh bayangkan bahwa Raja Hizkia mengalami keadaan yang sulit. Dia mendapatkan berita bahwa seluruh harta miliknya akan diambil, dan bukan hanya itu saja. Dia bersama dengan bangsanya dibuang ke Babel. Suatu kondisi yang sulit, dan ini tentunya juga kita alami selaku ibu-ibu PWGT, khususnya di Jemaat Tanjung Maranu. Dan firman Tuhan ini adalah juga sebuah ajakan untuk kita semua, ibu PWGT Jemaat Tanjung Maranu, kendati pun COVID-19 menjadi yang menakutkan, seperti Israel yang dibuang di Babel, tetapi kita meyakini asal ada damai dan keamanan seumur hidup, seperti ungkapan syukur yang disampaikan Hizkia atas respons dari berita yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepadanya. Masalah bisa datang, kesulitan bisa hadir, tantangan bisa menghadang. Tapi kalau ada damai dan aman, kita bisa melewati kesulitan tersebut. Kita semua percaya tidak ada satu orang pun yang mau mengalami kesulitan seperti sekarang ini, seperti COVID-19. Tetapi kita juga menyadari nilai-nilai diri kita sangat menentukan siapa diri kita sebagai ibu-ibu PWGT. Apa peranan kita di tengah keadaan yang sulit karena COVID ini? Itu semua menjadi syarat agar kita mengalami damai dan keamanan sesungguhnya, serta tetap berkarya dalam kondisi yang sulit. Apa yang terjadi atau apa yang dilakukan Raja Hizkia itu kita bisa temukan di kitab 2 Tawarikh. Kitab 2 Tawarikh pasal 32 ayat 26 sampai 30. Baik, saya akan bacakan untuk kita. 2 Tawarikh pasal 32 ayat 26 sampai 30. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Ia membuat perbendaharaan untuk emas, perak, batu permata yang mahal-mahal, rempah-rempah, perisai-perisai, dan segala macam barang yang indah-indah. Juga tempat perbekalan untuk hasil gandum,
untuk anggur dan minyak, dan kandang-kandang untuk berbagai jenis hewan besar, dan kandang-kandang untuk kawanan kambing domba. Ia mendirikan kota-kota, memperoleh banyak kambing domba dan lembu sapi, karena Allah mengaruniakan dia harta milik yang amat besar. Hizkia ini juga telah membendung aliran Gihon di sebelah hulu dan menyalurkan ke hilir ke sebelah barat ke kota Daud. Hizkia berhasil dalam segala usahanya. Demikian firman Tuhan. 2 Tawarikh 32 ayat 26 sampai 30. Ibu-ibu yang terkasih, dari rasa syukur dalam damai dan keamanan, Hizkia yang terkenal itu membangun banyak hal, mengumpulkan satu demi satu kekayaan-kekayaan, harta, emas, bahkan membuat satu aliran air sungai khusus untuk Yerusalem, dan sampai sekarang ini masih ada, yaitu Sungai Gihon. Di sini kita melihat bahwa dalam kondisi sulit sekalipun, Hizkia mampu melakukan suatu perkara yang besar. Dia mampu berkarya, yaitu berusaha kembali membangun Yerusalem. Sebab suatu keyakinan dan pengharapan, suatu saat bangsa Israel akan kembali dari pembuangan ke Yerusalem. Dan dia mempersiapkan segala sesuatunya. Di dalam masa-masa sulit itu, di dalam masa-masa pembuangan itu, Hizkia tidak berhenti berkarya, tetapi dia tetap berkarya, mewujudkan karya penyelamatan Allah dengan penuh harap dan keyakinan bahwa bangsa Israel akan kembali ke Yerusalem. Di sini kita melihat tentu ada juga peranan kita sebagai ibu-ibu PWGT untuk tetap berkarya dalam kondisi yang sulit. Mungkin dalam kondisi sulit seperti ini kita lebih banyak mendampingi anak-anak di dalam belajar melalui pendidikan atau sekolah daring, membantu keluarga kita untuk semakin erat dalam persekutuan dan persaudaraan. Dan masih banyak hal lagi yang bisa kita lakukan, mungkin lebih berkarya lagi dalam menghasilkan sesuatu yang bisa menghasilkan uang, misalnya lewat prakarya dan lain sebagainya. Ini adalah hal-hal yang dapat mendorong kita untuk tetap berkarya dalam kondisi-kondisi yang sulit. Kita merasakan kesadaran bahwa memang vaksin COVID-19 belum ada dan tidak usah ditunggu. Tetapi jika kita belajar dari Raja Hizkia, vaksin abadi adalah diri kita, pribadi kita. Dan apakah pribadi kita, pribadi ibu-ibu PWGT sekarang adalah pribadi yang mau tetap berkarya dalam kondisi yang sulit. Itu semua tergantung kepada kita ibu-ibu. Dan tentu dalam pembelajaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa Hizkia sebagai raja, dia mampu berkarya untuk hal-hal yang sulit. Tidak terpuruk di dalam keadaan yang sulit itu, tetapi dia berkarya mewujudkan kepada kembalinya bangsa Israel dari Babel ke Yerusalem. Kita percaya vaksin yang abadi itu adalah kekuatan daripada Tuhan yang akan tetap menolong kita untuk terus berkarya di dalam kondisi yang sulit. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah berkarya dalam kondisi yang sulit, sebab kita percaya bahwa ada damai dan keamanan yang diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin.
Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, bersama-sama kita akan menyatakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan dan diiringi oleh NKB 133 ayat 1 dan 3, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, ada beberapa pokok doa yang akan kita dukung bersama. Kita berdoa untuk Opa Mangali yang berada dalam kelemahan tubuh dan dirawat di rumah. Kita berdoa untuk orang tua kita, para lansia. Kita berdoa untuk korban banjir bandang di Masamba. Juga kita berdoa untuk para pengurus dan anggota PWGT Jemaat Tanjung Maranu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami datang bersyukur kepadamu pada sore hari ini. Oleh karena begitu besar kasih Tuhan yang kami alami, karena di tengah-tengah pandemi ini, kami boleh mengalami persekutuan yang indah melalui virtual ibadah PWGT Jemaat Tanjung Maranu. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan yang boleh kami alami, baik kami yang ada di gedung gereja ini maupun ibu-ibu yang ada di rumah tangga masing-masing. Bapa Surgawi, kami berdoa kiranya ibadah kami pada sore hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan membawa berkat bagi masing-masing kami. Firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, oh Tuhan, beri kami hikmat kemampuan agar kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa Surgawi, kami datang mendukung di dalam doa orang tua kami yang terkasih, Opa Mangali, yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh dan dirawat di rumah. Berkati segala perawatan yang diterima ya Tuhan, yang diberikan oleh anak-anak, dan juga berkati segala makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi. Biarlah itu semua menjadi alat kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami dalam masa lansia. Tuhan kiranya tetap terus memberikan kekuatan di dalam menjalani usia panjang anugerah Tuhan dalam masa lansia ini, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga datang berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang mengalami pergumulan karena bencana banjir bandang di Masamba, yang juga di mana gereja Toraja menjadi korban. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami khususnya di Jemaat Rama Radda
dan juga di jemaat Ebenezer Masamba. Tuhan, sudah banyak korban yang diketahui, tetapi masih ada juga saudara-saudara kami yang belum diketahui, yang belum terlacak. Tuhan, Engkau memberikan kekuatan bagi semua tim yang terlibat di dalamnya untuk melakukan proses penyelamatan atau evakuasi. Saudara-saudara kami yang berada di tempat-tempat pengungsian, Tuhan, Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Allah Bapa yang penuh kasih, kami juga datang berdoa untuk setiap pengurus yang boleh terus memikirkan pelayanan di tengah-tengah masa pandemi ini. Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka. Juga seluruh anggota PWGT, baik yang ada di gedung gereja ini, pun juga yang ada di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kami masing-masing dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dan dalam setiap apapun yang kami kerjakan, biarlah itu semua boleh berkenan di hadapan Tuhan. Allah Bapa yang penuh kasih, kami juga datang berdoa untuk pelayanan yang boleh tercipta pada sore hari ini. Tuhan berkati pelayanan kami ibu-ibu yang boleh bertugas, pelayanan dari pianis saudari Tita dan juga tim multimedia Jemaat Tanjung Marannu. Tuhan kiranya menolong mereka semua dan kami semua. Bapa Sorgawi, kami juga datang berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada yang juga ikut menyaksikan program ini. Tuhan kiranya hadir di sana memberkati sukacita dan pergumulan mereka. Bapa Sorgawi, ketika kami akan melangkahkan kaki kami keluar dari gedung gereja ini, Tuhan memberkati kami semua, pun juga memberkati keluarga-keluarga dimanapun mereka berada. Ini syafaat kami Tuhan, ini permohonan kami datang bersyukur kepadamu, pun juga menyerahkan ungkapan syukur kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan yang sudah kami nyatakan melalui persembahan baik yang dijalankan di gedung gereja ini, pun juga yang dijalankan di rumah tangga kami masing-masing. Berkati yang telah kami berikannya Tuhan, biarlah itu menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi berkat dalam setiap pelayanan-pelayanan yang kami lakukan. Ampunkan salah dan dosa kami ya Tuhan, dengarkan doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang telah mengajar kepada kami semua doa Bapa kami demikian. Kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah bersama-sama kita melakukan, kita harus membawa berita sambil kita berdiri. Kita harus membawa berita. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah, jalanilah hidup anugerah Tuhan untuk memuliakan namanya dan terus berkarya melalui persekutuan ini
dan PWGT tetap jaya mewartakan kebenaran dan kasih dalam dunia ini. Arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Untuk menutup ibadah kita pada saat ini, mari kita menyanyi dari PKJ 180. Kasih Tuhan mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini. Kiranya Tuhan tetap menyertai kita semua. Kepada semua ibu-ibu yang berada di tempat ini dan ibu-ibu yang berada di rumah, salam sehat untuk kita semua. Jayalah PWGT. Amin.